Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dezia dengan NIM 1919 1050 1052. Saya dari kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah kependudukan. Nah, berikut pembahasannya. Pertanyaan pertama yaitu jumlah penduduk di Indonesia masuk dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan jumlah 257.912.349 jiwa pada tahun 2017. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang signifikan tersebut dapat terjadi permasalahan kependudukan, yaitu yang pertama, ketersediaan bahan pangan terbatas, sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain yang kurang memadai, angka pengangguran tinggi, serta angka kriminalitas yang tinggi. Nah, jelaskan dan jabarkan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut dan jelaskan solusi untuk permasalahan tersebut. Secara umum, terjadinya peningkatan jumlah penduduk pada sebuah wilayah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor kelahiran. Faktor kelahiran ini merupakan faktor utama atau faktor yang paling berpengaruh langsung terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Nah, faktor kedua yaitu faktor ekonomi. Kondisi ekonomi pada suatu wilayah yang lebih baik akan menjadi daya tarik bagi seseorang untuk berpindah dan menetap di wilayah yang lebih baik tersebut. Contohnya, misalkan UMR di kota A lebih tinggi dibandingkan UMR di kota B. Nah, yang terjadi adalah penduduk atau warga dengan usia produktif di kota B akan berpikir dan memilih untuk berpindah tempat dan bekerja di kota A. Nah, akibat dari kejadian tersebut akan terjadi ledakan pada jumlah penduduk kota A. Nah, ledakan tersebut juga akan mengakibatkan lapangan kerja yang semakin menipis dan lama-lama akan habis. Selanjutnya, karena ledakan tersebut, kesejahteraan masyarakat pada kota A juga akan menurun. Nah, faktor ekonomi, dengan begitu faktor ekonomi ini juga menjadi pemicu munculnya permasalahan penduduk seperti yang tertera pada kasus nomor 4 tadi, yaitu terjadinya angka pengangguran yang tinggi, membuat angka kriminalitas juga akan naik dan kejadian tersebut akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Selanjutnya ada faktor iklim. Nah, faktor iklim dan kondisi alam ini di suatu daerah dapat mempengaruhi potensi daerah tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi. Berikutnya adalah faktor sosial. Keadaan lingkungan sosial yang kondusif dan cenderung aman atau populer menjadi salah satu daya tarik bagi seseorang untuk menetap di wilayah tersebut. Jika kenaikan penduduk meningkat secara tajam, akan menaikkan tingkat kriminalitas di wilayah tersebut. Nah, kejadian tersebut juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Berikutnya ada faktor bencana alam. Terjadinya bencana alam di suatu daerah juga mengakibatkan perpindahan penduduk dalam jumlah yang besar. Nah, hal tersebut terjadi karena penduduk dengan wilayah yang terkena bencana alam tadi akan berpindah atau mengungsi pada suatu wilayah yang lebih aman. Yang berikutnya adalah faktor kebijakan instansi. Faktor kebijakan instansi ini, baik instansi pemerintah maupun swasta memiliki kebijaksanaannya masing-masing. Kebijaksanaan tersebut tentunya bertujuan untuk manfaat yang positif. Nah, namun ada kalanya kebijakan tersebut malah memberikan dampak yang sebelumnya tidak diharapkan. Misalnya, kebijakan sebuah perusahaan swasta yang mengharuskan pegawainya berdomisili di daerah yang masih satu kabupaten dengan letak perusahaan tersebut. Berdasarkan faktor-faktor pemicu kenaikan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang telah dijabarkan barusan, dapat disimpulkan beberapa faktor yang juga mempengaruhi 4 poin permasalahan yang timbul akibat dari peningkatan jumlah penduduk yang secara signifikan pada suatu wilayah yang tertera pada soal. Yang pertama yaitu
permasalahan mengenai ketersediaan bahan pangan terbatas. Nah, kebutuhan primer manusia ini terdiri dari 3 macam, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jika kebutuhan primer tadi tidak terpenuhi, maka manusia dapat dikatakan tidak hidup dengan layak. Nah, jumlah penduduk yang tinggi akan berjalan seiringan dengan kenaikan jumlah kebutuhan pangan yang ada pada wilayah tersebut. Nah, lama-kelamaan jika ketersediaan bahan pangan tidak berjalan dengan baik, maka akan menjadikan kesediaan pangan pada wilayah tersebut akan habis atau terbatas. Nah, solusinya adalah pihak pemerintah ataupun masyarakat harus mengelola dengan baik ketersediaan bahan pangan tersebut, serta menjaga selalu ketersediaan bahan pangan dengan lebih memberdayakan kesejahteraan petani, ataupun dengan melakukan membeli kebutuhan pangan dari wilayah lain. Hal tersebut harus dilakukan secara teliti dan dengan perencanaan yang matang agar tidak sampai terjadi kelangkaan bahan pangan pada wilayah masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai. Nah, sama seperti kasus sebelumnya, 3 pokok jenis kebutuhan primer manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Papan merupakan tempat tinggal yang digunakan sebagai hunian oleh masyarakat. Nah, bentuk dari papan dalam masyarakat itu bisa berupa perkampungan, perumahan, kompleks, atau yang lain-lain. Nah, tingginya jumlah penduduk yang ada pada sebuah wilayah akan berdampak pada sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai. Mengapa demikian? Banyaknya masyarakat yang mendirikan tempat tinggal untuk hunian akan semakin menipiskan lahan kosong, atau lama-kelamaan lahan kosong di sebuah wilayah itu akan menjadi habis. Nah, keadaan tersebut akan memicu masyarakat yang belum memiliki hunian akan memilih untuk menggunakan lahan-lahan kosong pada RTH seperti pada makam, pada daerah tempat pembuangan akhir atau bantaran sungai maupun bantaran di pinggiran rel kereta api. Nah, hal tersebut akan sangat membuat hunian tempat tinggal tadi sangat tidak layak dan kurang memadai. Beberapa solusi nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan ini yaitu seperti dilakukan pembangunan rusun atau rumah susun yang memadai untuk menggantikan tempat tinggal masyarakat yang kurang layak tadi, serta untuk membebaskan lahan-lahan kosong atau RTH tadi seperti makam, bantaran sungai, dan lainnya agar kembali pada fungsi semula. Selanjutnya, permasalahan berikutnya adalah fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas-fasilitas lain yang kurang memadai. Nah, dari waktu ke waktu seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, seharusnya kebutuhan penunjang yang disediakan oleh pemerintah juga ikut menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tadi agar kasus fasilitas yang tidak memadai ini tidak terjadi. Nah, mulai dari fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain-lain. Maksudnya hasil setiap kebutuhan, setiap fasilitas tersebut harus menyesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada. Nah, jadi hasil sensus penduduk yang dilakukan juga digunakan untuk data primer pemenuhan fasilitas penunjang di sebuah wilayah. Selanjutnya ada angka pengangguran yang tinggi serta angka kriminalitas yang tinggi. Nah, pada kasus ini seperti yang telah dijelaskan tadi, faktor utama terjadinya kasus ini adalah dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Nah, dalam kasus seperti ini penting bagi masyarakat untuk memahami pentingnya berwirausaha dibanding mencari kerja, serta solusi yang lain adalah diperlukan juga peran pemerintah dan instansi terkait untuk mengelola potensi wilayah tersebut. Dengan demikian diharapkan kelak masyarakat di daerah tersebut dapat mengelola potensi wilayah sendiri sehingga tidak perlu mencari pekerjaan di daerah lain yang menurut mereka lebih tinggi.
Soal berikutnya, dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, di mana formulanya adalah fertilitas minus mortalitas ditambah migrasi masuk min migrasi keluar. Dinamika penduduk juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana formulanya adalah investasi minus konsumsi ditambah ekspor min import. Jelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponen-komponennya. Jika angka kelahiran lebih besar dibandingkan dengan angka kematian dan terjadi dalam periode yang lama, maka jumlah penduduk akan semakin bertambah. Nah, hal ini akan menyebabkan semakin banyaknya konsumsi pada keluarga tersebut yang juga akan berpengaruh pada pengangguran, investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi dari keluarga tersebut juga akan melambat. Migrasi masuk yang berlebihan juga membuat jumlah masyarakat yang semakin meningkat. Nah, hal ini akan berimbas pada kebutuhan pokok dengan contoh paling mudah yaitu salah satunya komoditi pangan, di mana jika suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya, maka daerah tersebut akan mengambil pasokan kebutuhan makanan tadi dari daerah lain yang termasuk dalam kategori import. Nah, hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena daerah tersebut terus-menerus melakukan pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhannya. Nah, kesimpulannya adalah jika pertumbuhan dan penambahan penduduk tidak dapat dikontrol dengan baik dan tidak adanya output yang baik dari hasil kegiatan perekonomian, akan berakibat pada semakin banyaknya pengeluaran yang dilakukan sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan semakin lambat. Nah, idealnya pertumbuhan penduduk yang baik adalah dengan jumlah angkatan kerja yang tercukupi dengan kualitas yang mumpuni, sehingga kegiatan perekonomian juga akan berjalan dengan baik dengan ketersediaannya tenaga kerja. Nomor 3. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk tahun 1990 berjumlah 147,5 juta. Selanjutnya, sensus penduduk pada tahun 2000 adalah 179,3 juta. Tingkat pertumbuhan yaitu 1,97%. Hitung penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2010 dengan menggunakan metode perhitungan aritmatik, yaitu PT sama dengan P0 plus kali 1 plus R kali T, dan geometrik sama dengan PT sama dengan PO 1 plus R dikali T. Seperti pada layar, diketahui jumlah penduduk tahun 1990 sama dengan 147,5 juta, jumlah penduduk tahun 2000 sama dengan 179,3 juta, tingkat pertumbuhan sama dengan 1,97%, R sama dengan 0,0197, T sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020 menggunakan metode aritmatik dan geometrik. Nah, pada jawaban ini tertera metode aritmatik proyeksi tahun 2010 dan proyeksi tahun 2020. Dengan 2010 214,6 juta jiwa dan 2020 256,6 juta jiwa. Berikutnya, pada perhitungan ini menggunakan metode geometri, yaitu menghitung proyeksi tahun 2010 dan proyeksi penduduk tahun 2020 dengan hasil proyeksi tahun 2010 yaitu 217,9 juta jiwa dan proyeksi penduduk pada tahun 2020 yaitu 264,8 juta jiwa. Soal terakhir yaitu nomor 4. Perkembangan di dunia pada abad ke-21 mengadopsi pendekatan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, pada poin ke-11 mengenai keberlanjutan kota dan komunitas, yaitu membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Jelaskan keterkaitan SDGs dengan poin ke-11 dengan aspek pendudukan yang telah dipelajari. Isi dari poin ke-11 SDGs yaitu make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable, yang artinya adalah membangun kota dan permukiman inklusif, tahan lama, dan berkelanjutan yang memiliki beberapa target yang erat
dengan kaitannya dengan aspek kependudukan, yaitu yang pertama ada memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu permukiman kumuh. Yang kedua ada menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua. Meningkatkan keamanan jalan dan memperbanyak transportasi publik dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang disabilitas, dan manula. Meningkatkan urbanisasi yang inklusif, yang berkelanjutan, dan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan permukiman yang partisipatoris, terintegrasi, dan berkelanjutan di setiap negara. Menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif, dan mudah diakses, serta hijau terutama bagi perempuan dan anak-anak manula dan orang dengan disabilitas. Mendukung hubungan ekonomi, sosial, lingkungan yang positif di antara area urban, periurban, dan rural dengan menguatkan perencanaan pembangunan nasional dan regional. Nah, dalam mewujudkan target-target yang telah saya jelaskan tadi, tujuan utama adalah untuk memperbaiki aspek pendudukan mulai dari pembangunan papan berupa rumah atau tempat tinggal yang layak, pembangunan akses transportasi agar lebih mudah diakses atau dijangkau, serta pengadaan ruang-ruang publik yang aman serta nyaman bagi seluruh masyarakat. Nah, pembangunan tadi perlu dilakukan penyesuaian dengan jumlah penduduk sebuah wilayah atau masing-masing wilayahnya. Terdapat perhitungan sesuai SNI atau Standar Nasional Indonesia dari setiap perencanaan pembangunan fasilitas-fasilitas atau utilitas tadi. Seperti contohnya SNI berdirinya perumahan, SNI pembangunan fasilitas, serta SNI pengadaan RTH. Nah, perhitungan tersebut mengaitkan jumlah penduduk dengan skala prioritas atau skala kebutuhan sehingga menentukan jumlah pengadaan kebutuhan yang tepat. Dengan demikian, keterkaitan pembangunan pada poin SDGs yang ke-11 ini sangat erat kaitannya dengan aspek kependudukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.